Oke, shalom Bapak Ibu Saudara. Saya sudah janji minggu lalu bahwa saya akan berbagi tentang satu topik yang semua manusia di dunia pasti mendambakan hal ini. Tetapi sekali lagi saya mau beritahu bahwa kekristenan itu selalu berbeda dengan yang lain. Apalagi kalau kita mau membandingkan kekristenan dengan dunia, itu bukan hanya berbeda, tetapi bertolak belakang. Makanya Alkitab selalu menggambarkan duniawi itu kegelapan, sedangkan kekristenan atau Yesus itu adalah terang. Itu bertolak belakang ya, bukan cuma sekedar berbeda, tetapi bertolak belakang. Tahu artinya bertolak belakang kan? Tidak perlu saya jelaskan tentunya. Nah, dari yang kelihatan, melihat dunia itu selalu menilai dengan yang kelihatan, sedangkan kekristenan menilai yang tidak kelihatan. Itu berbalik sekali. Makanya Alkitab mencatat begini, lebih berkat memberi daripada menerima. Itu kan bertolak belakang dengan konsep ekonomi, pelajaran ekonomi ya. Kalau mau lebih banyak berkat, seharusnya lebih banyak terima, lebih banyak pemasukan. Tetapi Alkitab mencatat bahwa kita akan lebih berkat waktu kita lebih banyak memberi. Makanya Amsal mengatakan ada orang yang menimbun harta tetapi kok hidupnya semakin melarat. Ada juga yang menghambur-hamburkan tetapi semakin kaya. Ya. Dunia mengatakan bahwa musuh itu harus dilawan, tetapi kekristenan bilang kasihi musuhmu. Sangat bertolak belakang. Kalau dunia mengatakan kalahkan kejahatan dengan tindakan yang keras juga, tetapi kekristenan mengajarkan kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Sangat bertolak belakang. Nah, sama halnya dengan kata ini, kata sukses. Itu bertolak belakang sekali konsep dunia, kesuksesan konsep dunia dengan konsep kerajaan Allah. Bapak Ibu Saudara, kalau bicara tentang kesuksesan di dalam kekristenan, kita menemukan banyak sekali contoh. Pengajarannya bahkan contoh-contoh orang yang sukses. Salah satu kalau menurut saya, tokoh Alkitab yang paling powerful, paling luar biasa yang bisa dicontoh, ada banyak sebenarnya. Semualah tokoh-tokoh Alkitab yang diangkat oleh Alkitab, semua mereka orang hebat. Tetapi kalau mau diberi penilaian secara pribadi, saya suka dengan salah satu tokoh ini, Raja Daud. Raja Daud bukan hanya sukses di Perjanjian Lama, tetapi Anda bayangkan waktu Anda masuk ke dalam kehidupan yang powerful, kehidupan yang merubah seluruh tatanan dunia, yang membuka jalan dunia ini bisa lagi kembali kepada Bapa waktu Yesus datang di dunia. Di situ Daud tetap sukses. Kenapa? Karena Yesus disebut anak Daud. Seharusnya saya yakin Musa di surga cemburu itu. Musa di surga cemburu. Elia juga mungkin cemburu di surga. Bukan Elia saya. Kenapa? Karena seharusnya Musa bilang aja, masa anak Daud, bos anak Musa lah. Kenapa bukan Yesus anak Musa? Kenapa bukan Yesus anak Elia? Elia diangkat ke surga, tidak mati loh. Diangkat ke surga oleh Tuhan. Musa yang menubuatkan tentang kedatangan Yesus, bahwa yang pertama menubuatkan kedatangan Yesus itu Musa. Dia bilang akan bangkit di tengah-tengahmu nanti nabi seperti saya. Tetapi dia tidak disebut anak Musa, dia disebut anak Daud. Itu menarik. Makanya saya bilang buat saya, kalau tokoh yang mau dibilang sukses bukan cuma di Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru, itu Raja Daud. Nah, latar belakang Raja Daud, dia anak Isai, bapaknya namanya Isai. Dia anak bungsu dari 8 bersaudara. Itu Raja Daud itu. Tapi yang menarik begini, meskipun dia anak bungsu, dia anak yang tidak disayang. Saya anak bungsu. Daud, dia anak bungsu dari ke-8, tapi dia anak yang sangat tidak disayang. Apa buktinya? Dia baru umur 13-15 tahun, dia yang disuruh pergi gembalakan domba oleh bapaknya. Itu pun cuma 3 ekor. 3 ekor domba. Tidak disuruh ke samping situ. Itu berkilo-kilo disuruh pergi. Artinya apa? Daud mempertaruhkan
dengan nyawanya setiap hari. Bapaknya tidak peduli dengan nyawanya Daud. Disuruh anak yang cuma umur 13 tahun, 15 tahun disuruh pergi menggembalakan domba, jauh sekali. Ya, coba Anda bayangkan ya, makanya semua ahli teologi bilang kemungkinan besar Daud itu hanyalah anak dari gundik bapaknya. Makanya dia tidak disayang. Bahkan apa buktinya lagi bahwa bapaknya bahkan seperti tidak mengakui dia. Waktu Samuel datang mau mengurapi dia, sudah berjejer semua anak dari pertama, kedua, ketiga sampai ketujuh. Samuel bilang, tuh tidak ada di sini. Bayangkan waktu selesai itu tujuh-tujuhnya bapaknya bilang, sudah ini semua saya punya anak. Bapak Daud tidak masuk hitungan bapaknya. Nanti bilang, masa tidak ada lagi anakmu? Ya masih ada sih satu menggembalakan di sana. Coba bayangkan, ada kakaknya 7 laki-laki semua yang disuruh pergi jauh-jauh gembalakan domba itu yang bungsu, yang masih muda belia. Makanya Alkitab catat dia pulang dan mukanya kemerah-merahan. Itu bukan pujian, tetapi itu mukanya merah-merah itu karena kena terik matahari terus di padang gurun. Itu maksudnya itu. Jadi tidak enak lah, latar belakang kehidupan Daud itu sangat-sangat menyakitkan. Anak bungsu tetapi tidak disayang. Bahkan saudaranya pun tidak suka sama dia. Nah, Daud itu diurapi jadi raja umur 17 tahun, kurang lebih 15-17 tahun. Dia sudah diurapi oleh Samuel jadi raja. Tetapi dia jadi raja setelah umur kurang lebih 30 tahun. Itu 13 sampai 15 tahun dia belum jadi raja, padahal sudah diurapi oleh Tuhan untuk jadi raja. 13 tahun dia harus menunggu baru jadi raja. Menunggunya pun itu tidak gampang. Dia harus mengalami banyak persoalan. Bahkan yang menarik, kemudian dia tiba-tiba jadi menantunya Saul, Raja Saul. Dikasih menikah sama anaknya Raja Saul. Mungkin pada waktu itu Daud sudah berpikir, kayaknya sudah dekat-dekat betul saya jadi raja ini. Saya sudah jadi menantu raja. Tidak. Dia malah dikejar-kejar oleh bapak mertuanya sendiri mau dibunuh. Yang paling tidak masuk di akal saya, dia dikejar mau dibunuh karena tidak melakukan kesalahan apapun ke mertuanya. Dia mau dikejar, mau dibunuh sama Saul, bapak mertuanya sendiri. Padahal dia tidak lakukan kesalahan, setitik kesalahan Daud kepada bapaknya tidak ada. Anda tahu kenapa, apa alasan Saul mau membunuh Daud? Hanya karena orang menyanyi, rakyat menyanyi. Saul membunuh beribu-ribu, tetapi Daud berlaksa-laksa. Saul membunuh beribu-ribu, tetapi Daud berlaksa-laksa. Nah, memang Daud membunuh lebih banyak musuh. Tapi Anda tahu siapa yang memberi tugas kepada Daud? Saul. Saul yang mengangkat dia jadi panglima perang. Loh, apa salahnya kalau dia bunuh musuhnya? Apa yang salah ya sama Saul? Tidak ada salahnya biar setitik. Tetapi Saul berusaha untuk membunuh Daud, menantunya sendiri. Padahal tidak ada kesalahan. Nah, coba bayangkan kalau Anda dan saya di posisi Daud. Kira-kira itu perasaan itu bagaimana itu? Sudah mengalami tidak disayang sama orang tua di masa kecil, di masa dia butuh kasih sayang yang luar biasa. Tetapi dia malah dicampakkan begitu saja. Makanya di Mazmur Daud bilang begini, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, tetapi Tuhan menyambut aku. Di Mazmur Daud menulis semua tentang apa yang dia rasakan sebenarnya. Itu sama sekali tidak ada ciri-ciri orang sukses itu. Betul nggak? Nah, tetapi kalau saya bertanya kepada kita, kapan Daud sukses? Saya yakin semua kita akan menjawab waktu dia jadi raja. Tetapi saya mau bilang itu bukan kesuksesan Daud. Kesuksesan Daud saat ini, waktu jauh sebelum dia jadi raja. Coba kita buka 1 Samuel 13 ayat 14. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap,
Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya, dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya, karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Garis bawahi kata ini, Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya. Berarti sebelum Daud diurapi menjadi raja, dia sudah berkenan di hatinya Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara tahu, saat itulah Daud menjadi orang sukses. Kesuksesan kita waktu kita dikenan Tuhan, bandingkan dengan orang kaya yang begini. Hei jiwaku, semua ada padamu sekarang. Bersenang-senanglah, saya akan rombak ini lumbung saya jadi 12 lumbung. Dan saya bisa makan semua harta saya 7 keturunan tidak habis. Jadi jiwaku bersenang-senanglah. Tetapi apa yang terjadi? Tuhan tidak berkenan. Malam itu juga nyawanya diambil. Coba Anda bandingkan dengan itu. Jadi apa gunanya kita memiliki semua kalau kita tidak dikenan Tuhan? Makanya kesuksesan kita adalah waktu kita dikenan oleh Tuhan. Kesuksesan Daud waktu dia berkenan di hati Tuhan. Saya tidak tahu persis kapan, tetapi saya yakin pada masa-masa mudanya itu Daud sudah sukses. Kenapa? Karena sebelum dia diurapi, Tuhan bilang Tuhan telah menemukan orang yang berkenan di hatinya. Pertanyaannya adalah apa yang membuat Daud dikenan Tuhan? Atau apa yang membuat Daud menjadi sukses? Coba kita buka Mazmur 119 ayat 32. 1, 2, 3. Aku akan mengikuti petunjuk perintah-perintahmu, sebab engkau melapangkan hatiku. Yang membuat Daud pertama sukses sebenarnya ini, karena dia memiliki kelapangan hati. Tahu artinya kelapangan hati? Hati yang tidak dipenuhi dengan kepahitan, hati yang tidak dipenuhi dengan kemarahan, hati yang tidak dipenuhi dengan kekecewaan, hati yang tidak dipenuhi dengan rasa benci, hati yang tidak dipenuhi dengan keirihan. Apa buktinya? Saya sudah kasih tahu latar belakangnya Daud. Anak bungsu tapi tidak disayang, dicampakkan begitu saja, tidak dihitung. Kalau Anda ada di posisi itu, kira-kira bagaimana hati kita? Saya melayani 3 tahun di Bandung. Setiap tahun pelayanan saya sama. Hanya mengurusi orang yang hatinya sudah mengkerut, sudah jadi kecil, sudah hancur. Sampai lucu, kadang-kadang lucu. Karena mereka sakit hati sama bapaknya, kemudian pergi lagi sakit hati sama pacarnya. Kami yang tidak tahu menahu, kami pun ikut dibenci, yang staf laki-laki. Karena mereka rupanya di dalam hati selalu menyanyi, selalu berkata semua laki-laki sama. Heran, hatinya mengerut sekali. Nah, Daud tidak memiliki itu. Daud tetap melapangkan hatinya. Dia tidak membiarkan sakit hati, kecewa, kemarahan, meskipun situasi sangat menyedihkan waktu itu. Meskipun situasi sangat menyakitkan bagi dia, sangat tidak adil. Makanya saya bilang Daud sukses waktu hatinya lapang. Disitulah kesuksesan Daud. Tuhan melapangkan hatiku. Dia memiliki hati yang lapang, hati yang murni, yang bersih. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, sangat berbeda dengan Saul. Itu selalu menjadi perbandingan. Jadi di awal raja pertama sama raja kedua orang Israel itu sudah jadi perbandingan di mana yang kita mau pilih. Kita mau hidup seperti apa. Saul berbeda sekali, hatinya terlalu mengerut. Baru dengar saja rakyatnya menyanyi dia sudah tersinggung. Sampai dia harus mau bunuh Daud. Karena hatinya tidak lapang. Nah, yang kedua yang membuat Daud menjadi orang yang dikenan Tuhan adalah karena memang Daud betul-betul berusaha hidup hanya mengandalkan dan berharap kepada Tuhan. Makanya begini ya.
ada dua dosa besar yang dicatat, dua dosa besar ya Daud yang dicatat Alkitab. Yang pertama adalah persinahannya dengan Betsheba, kemudian dia membunuh suami dari Betsheba itu. Tetapi ada lagi satu kesalahan besar Daud yang luar biasa yang dicatat Alkitab. Waktu dia mensensus rakyatnya, waktu kerajaannya, puncak-puncaknya kerajaannya, kemudian dia sensus itu rakyatnya. Dia perintahkan panglimanya, kau pergi sensus ini dari ujung ke ujung, berapa rakyat kita yang bisa berperang. Anda tahu itu kesalahan bagi Daud. Itu dosa besar sampai mereka harus ditimpa penyakit sampar selama 3 hari. Yang pernah kita baca. Sampai ribuan orang Israel harus mati. Hanya karena pergi sensus. Anda tahu kenapa? Karena Daud mulai mengalihkan siapa yang diandalkan. Bukan lagi mengandalkan Tuhan, tetapi mulai mengandalkan kekuatannya, tentaranya. Itu masalah besar. Nah, kenapa? Karena mulai dari awal kehidupan Daud, dia hidup dengan hanya mengandalkan Tuhan. Dan sudah terbukti bahwa Tuhan menyertai dia, Tuhan menolong dia, Tuhan melepaskan dia. Tetapi kemudian tiba-tiba tanpa sadar atau tidak sadar, dia mulai beralih dari mengandalkan Tuhan ke mengandalkan dirinya sendiri. Maka itu menjadi dosa besar. Tetapi yang jelas pada keseluruhan kehidupan Daud, dia adalah orang yang mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Amin. Pertanyaannya lagi begini nih. Kenapa kira-kira Daud bisa seperti itu? Kenapa Daud bisa memiliki hati yang lapang meskipun dia disakiti begitu luar biasa? Kalau Anda hitung rasa sakit yang dialami itu komplit. Dia pernah dikudeta oleh anaknya sendiri. Waktu dia jadi raja, dia dikudeta oleh Absalom, anaknya. Dia tidak lawan itu anaknya. Dia lari dari dalam kerajaan. Sudah keluar dari kerajaan, dihina sama orang yang namanya Simei yang memusuhi dia. Diteriaki, dicaci maki. Panglimanya bilang, bos saya bunuh itu. Saya bunuh itu raja. Daud bilang apa? Jangan. Mungkin Tuhan yang suruh dia. Wow. Memilih hatinya itu lapang sekali. Sudah sakit hati dikudeta anaknya. Seharusnya waktu ketemu orang ejek-ejek dia selesaikan itu. Seharusnya dia bilang sama panglimanya, tidak, saya saja. Tetapi apa dia bilang? Jangan. Karena mungkin itu kehendak Tuhan. Mungkin Tuhan yang mengatur jalan ini. Itu orang yang memiliki kelapangan hati. Ya? Kenapa? Pertanyaannya, kok Daud bisa begitu? Dan sekali lagi saya mau bilang, saya baca tentang ini. Daud sudah mengalami memiliki hati yang lapang itu dari umur belasan tahun. Bukan waktu dia jadi raja. Dari umur belasan tahun, dari muda sekali. Kira-kira kenapa Daud bisa memiliki hati seperti itu? Kalau Bapak Ibu Saudara mau tahu tentang apa yang membuat Daud menjadi pribadi yang seperti yang kita kenal sampai sekarang ini, baca saja Mazmur 119. Itu Mazmur yang panjang, tetapi di situ Daud mengungkapkan semua. Dia mengungkapkan tentang bahwa dia mengalami rasa sakit, kadang sudah merasa, tetapi dia bilang, saya tetap berpegang pada perintah-perintah. Itu ayat itu tidak ada satu ayat pun yang tidak ada kata firman Tuhan, perintah Tuhan, hukum Tuhan di situ. Tetapi saya mau kasih lihat beberapa ayat. Coba Mazmur 119 ayat 97. Saya meyakini sekali ini kunci kesuksesan Daud. Ini kunci kenapa Daud bisa memiliki hati yang lapang meskipun dia mengalami tekanan yang luar biasa. Mazmur 119 ayat 97. 1, 2, 3. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Mazmur 119 ayat 36. 36, 1, 2, 3. Condongkanlah hatiku kepada peringatan-peringatanmu dan jangan kepada laba, jangan kepada keuntungannya. Nah, coba Bapak Ibu perhatikan ya. Daud bilang begini, condongkan hati saya kepada firman-Mu, jangan kepada laba. Tahu laba bukan laba-laba ya. Laba itu keuntungan atau materi atau kesuksesan dunia. Makanya kita tidak heran, makanya saya tidak heran ini. Saya tidak heran dia diurapi 15 tahun.
tetapi baru jadi raja umur 30 tahun. Dan dia berapa kali dikejar oleh Saul, mau dibunuh Saul. Tetapi apa yang terjadi? Malah Daud yang memiliki kesempatan untuk membunuh Saul sebenarnya. 3 kali Daud punya kesempatan yang sangat baik untuk membunuh Saul. Artinya apa? Kalau Daud membunuh Saul, siapa yang jadi raja? Dia dong. Tetapi kenapa dia tidak bunuh? Bukan cuman bebas dari dikejar-kejar orang, lari ke sana kemari kayak boronan lah memang. Tetapi bahkan dia punya kesempatan untuk jadi raja. Tetapi Daud tidak melakukan, dia tidak bunuh itu Saul. Kenapa? Karena rupanya dia tidak punya ambisi kan untuk jadi raja. Betul nggak ya? Sama sekali dia tidak punya ambisi. Saya meyakini sekali dia tidak punya ambisi sama sekali jadi raja. Alasannya kenapa? Ya karena ayat yang baru kita baca ini. Condongkanlah hatiku kepada peringatan-peringatanmu, bukan kepada laba. Powerful, makanya semakin saya pelajari kehidupan Daud, saya semakin setuju bahwa sepakat Yesus disebut anak Daud. 3 kali dia bisa membunuh Saul. Dan kemudian kalau dia bunuh dipastikan dia yang jadi raja. Dia tidak bunuh. Bahkan waktu Saul mati, pengawal pribadinya Saul. Padahal semua, bisa dibilang semua, sebagian besar masyarakat rakyat Israel, pembesar-pembesar Israel itu sudah loyal sama Daud sebenarnya. Kalau baca kisahnya, makanya waktu Saul mati, pengawal pribadinya Saul datang lari ke Daud dan berkata kepada Daud, "Tuanku, musuhmu sudah mati. Ini pedangnya, saya bawa." Daud bilang apa ke pengawalnya? Bagaimana dia mati? Kan lagi perang sama orang Filistin. Nah, cara matinya Saul itu kan begini. Dia kan dibunuh sama pengawalnya itu. Karena dia yang minta. Karena sudah sekarat dia bilang, "Tikam saya dengan pedang saya, bunuh saya. Saya tidak mau mati di tangan orang raja-raja kafir itu." Akhirnya pengawalnya itu ambil dan menikam Saul. Pergilah pengawal ini melapor kepada Daud. Dia bilang, "Musuhmu sudah mati, tuanku." Dia bilang, bagaimana dia mati? Dia ceritakanlah kebenarannya. Bahwa sekarat kemudian dia suruh saya menikam dan saya ambil pedangnya, saya tikam. Anda tahu jawaban Daud. Kau pikir kabar baik yang kau bawa sama saya? Wow. Saya tidak masuk. Tidak tahu saya pikir bagaimana itu pikirannya Daud. Dia bilang, kau pikir kabar baik yang kau bawa sama saya? Apa yang dilakukan Daud sama ini orang? Orang ini harus dibunuh. Karena dia membunuh orang yang diurapi Tuhan. Dibunuhlah pengawal itu. Bayangkan saja. Semua orang menganggap bahwa musuh Daud adalah Saul. Tetapi Daud tidak pernah menganggap Saul sebagai musuhnya. Bukankah itu kelapangan hati? Bukankah itu hati yang sangat besar? Hati yang sangat murni di hadapan Tuhan. Tidak heran kalau dikatakan dia berkenan di mata Tuhan, di hati Tuhan. Ayat 92. Nah, coba ayat 92 ini 119. 119, Mazmur 119 ayat 92, 1, 2, 3. Sekiranya Tauratmu tidak menjadi kegemaranku, maka aku telah binasa dalam sengsaraku. Daud menyadari betul bahwa dia mengalami kehidupan yang sangat sengsara. Tetapi dia bilang, kalau saja Tauratmu bukan menjadi kegemaran. Apa artinya itu? Ya, menjadi prioritas kehidupannya Daud adalah perintah Taurat Tuhan. Dia tahu bahwa saya sudah pasti binasa dalam sengsara. Mazmur 119 ayat 143. 143 1, 2, 3. Aku ditimpa kesesakan dan kesusahan, tetapi perintah-perintahmu menjadi kesukaanku. Daud jujur sekali dengan kehidupannya. Artinya dia bilang begini, meskipun saya mengalami penderitaan yang luar biasa,
yang sangat menyakitkan, sangat menderita, tetapi saya tetap menjadikan firman-Mu sebagai kesukaan. Bukankah kemudian kita menemukan ini alasan kenapa Daud tetap bisa hidup bertahan, bahkan menjadi kesenangan di mata Tuhan? Jadi kesuksesan Kristen itu seperti ini, Bapak Ibu Saudara. Di dalam perjanjian baru, Yesus menawarkan kesuksesan yang seperti ini, yang mungkin menyimpulkan tentang apa yang kita bahas barusan. Adalah Matius 6 ayat 33. Ini kesuksesan Kristen. Matius 6 ayat 33, saya yakin hafal ini. 1, 2, 3. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Apa semuanya itu? Yang di atas, ayat-ayat di atas itu banyak itu tentang pakaian, makanan, minuman, tentang kebutuhan materi. Bahkan di atas ayat itu muncul di latar belakangi oleh Salomo saja, di dalam kemegahannya tidak seindah bunga bakung yang didandani Tuhan. Tetapi Yesus bilang, cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu ditambahkan kepadamu. Nah, pertanyaannya, kerajaan Allah itu apa? Kan begitu ya? Berarti yang paling penting sekarang untuk kesuksesan kita adalah menemukan kerajaan Allah itu. Nah, apa kerajaan Allah itu? Roma 14:17. Roma pasal 14 ayat 17. Roma pasal 14 ayat 17. 1, 2, 3. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Nah, pertanyaannya sekarang, kalau kebenaran saya yakin kita tahu bahwa Yesus adalah kebenaran, amin. Sekarang sukacita, damai sejahtera. Dari mana lagi kita mendapatkan itu? Yesaya 48 ayat 18. Yesaya 48 ayat 18. 1, 2, 3. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Akhirnya kembali lagi kemana? Ke Taurat Tuhan, ke firman Tuhan, yang adalah kunci kesuksesan Daud. Nah, sekarang apa firman Tuhan? Kristus, kan? Yesus. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Dan firman itu telah menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi kesimpulannya kira-kira seperti ini. Bapak Ibu Saudara harus tahu konsep ini. Kalau sekali lagi konsep kesuksesan dunia dengan kekristenan itu sangat bertolak belakang. Dunia selalu menilai kesuksesan dari apa yang kita capai. Betul nggak? Dia sudah jadi apa? Sudah berapa rumahnya? Sudah berapa mobilnya? Sudah adakah restorannya besar kayak di Lopi? Kira-kira begitu. Oh, dunia itu selalu mengukur seperti itu. Ya. Gerejanya sudah besarkah? Sudah banyakkah jemaatnya? Itu kesuksesan, dan itu merasuk ke dalam kekristenan, merasuk ke dalam gereja, Bapak Ibu Saudara. Ukuran gereja sukses itu apalagi kalau bukan banyak jemaat, betul nggak? Padahal itu bukan ukuran. Apa gunanya banyak jemaat kalau kemudian kualitas jemaat itu tidak sesuai dengan standar yang Alkitab berikan?
Ukuran kesuksesan, konsep kesuksesan dunia adalah mengukur dari apa yang kita capai. Tetapi ukuran kekristenan adalah bagaimana kita mencapai sesuatu. Ya. Jadi ukur konsep dunia adalah melihat dari apa yang kita capai. Tetapi kekristenan adalah bagaimana kita mencapai sesuatu. Ukuran dunia itu selalu menilai dia terpilih jadi bupati. Tetapi ukuran Kristen, bagaimana dia mencapai hal itu. Kalau kemudian dia mencapai dengan hati yang tidak benar, dengan cara yang tidak benar, bagi Tuhan itu bukanlah kesuksesan. Banyak kan yang terjadi di perjanjian lama tentang raja-raja yang mencapai menjadi raja dengan cara yang tidak benar, dan kemudian mereka menghancurkan bangsa Israel. Konsep dunia selalu menilai dari apa yang kita miliki, ya, dari apa-apa yang kita miliki. Tetapi kekristenan, siapa kita, siapa yang memiliki kita. Konsep dunia menilai kesuksesan dari apa-apa yang kita miliki. Tetapi kekristenan menilai kesuksesan siapa yang memiliki kita. Siapa pemilik kehidupan kita. Karena tahukah Bapak Ibu Saudara, banyak orang yang punya harta, yang merasa memiliki banyak harta. Padahal mereka tidak sadar mereka yang dimiliki harta mereka. Ngerti nggak ini? Banyak orang yang merasa punya jabatan, padahal mereka tidak sadar jabatanlah yang memiliki hidup mereka. Makanya mereka korupsi, mereka memakai jabatannya untuk punya istri satu di sini, satu di sana, satu di sini. Mereka merasa mereka memiliki, padahal mereka yang dimiliki. Makanya konsep kekristenan adalah bukan apa yang kita miliki, tetapi siapa yang memiliki kita. Bukan apa pencapaian kita, tetapi siapa kita di dalam mencapai. Dunia selalu mengukur dari apa yang kita capai. Tetapi kekristenan ukurannya adalah siapa kita waktu kita mencapai. Artinya apa? Identitas kita adalah hal yang utama. Konsep kerajaan Allah adalah sebenarnya sukses dulu baru mencapai. Kalau dunia capai dulu, baru Anda akan dibilang sukses. Kalau Anda belum punya ini, punya jabatan ini, Anda belum dibilang sukses. Tetapi kalau konsep kekristenan, seharusnya kita sukses dulu, baru kita mencapai. Makanya dia bilang cari dulu kerajaan Allah dulu, baru yang capaian-capaian itu akan datang. Jadi sederhananya seperti ini, kesuksesan dalam kekristenan sebenarnya itulah pencapaian kita. Bukan pencapaian yang membuat kita sukses, tetapi sukseslah yang membuat kita mencapai. Nah, saya sudah beritahu tadi bahwa kesuksesan kita sebagai anak-anak Tuhan adalah waktu kita berkenan di hati Tuhan. Amin. Ada yang protes ini? Karena sekali lagi, apa gunanya kita punya semua kalau Allah tidak berkenan kepada kita? Seperti orang kaya yang bodoh. Dia merasa sudah memiliki segalanya. Tetapi Tuhan tidak berkenan sama dia. Nah, dan cara kita untuk sukses hanya satu jalan. Mengutamakan firman Tuhan seperti Daud. Amin. Dan siapa firman Tuhan itu? Yesus Kristus. Dialah sang firman. Makanya saya menyadari betul apa kata Yesus. Kalau kamu di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saya suka tambah itu firman. Tetapi waktu kamu di dalam Yesus, kamu bisa melakukan segala. Amin.